Salam, selamat malam. Renungan malam Majelis Riset GKI Sambit, edisi Sabtu tanggal 2 November 2024, terdapat dalam kitab Rut pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-14, dengan perikop Rut bertemu dengan Boas. Saya akan membacakan Rut pasal yang kedua ayat yang ke-12. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Rut 2 ayat yang ke-8 sampai ke-14, saya akan mengambil tema giat bekerja dan berbuat baik. Saudara-saudara, pada zaman hakim-hakim, terdapat kisah hidup seorang janda Moab bernama Rut yang mengikuti mertuanya yang bernama Naomi kembali ke Israel, dan ia juga seorang janda di kota Bethlehem di tanah Yudea. Rut dan Naomi mulai kehidupan baru dengan bekerja memungut bulir-bulir jelek yang jatuh di belakang para penyabit yang sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Inilah menjadi titik awal perjumpaan Rut dengan Boas, sang pemilik ladang yang bermurah hati itu. Kesetiaan Rut terhadap Naomi dan kerja kerasnya di ladang mendapat perhatian dari Boas hingga memberitahu Rut bahwa dirinya boleh berada di ladang dan bekerja dekat dengan wanita-wanita yang lainnya, dan juga menghimbau para pria supaya tidak mengganggunya dan mempersilahkan dia minum dari tempayan yang disediakan ketika ia haus. Dan ayat yang ke-8 dan ke-9, dengan rendah hati dan penuh syukur, Rut pun bertanya mengapa ia diperlakukan dengan baik, padahal dirinya adalah orang asing. Dan ketika itu Boas menjelaskan bahwa ia telah mendengar ceritanya tentang kesetiaan Rut pada ibu mertuanya. Ayat yang ke-10 sampai ke-13. Saudara-saudara, dari kisah ini kita bisa belajar yang pertama, Rut yang tidak malu mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya dan mertuanya meski dengan mengambil sisa-sisa biji yang terjatuh. Rut memberikan teladan bahwa seseorang memang harus bekerja untuk dapat bertahan hidup dan bukan hanya menggantungkan pada tangan orang lain. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10, jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin kita bekerja keras untuk mencari nafkah. Memang betul, rezeki itu datangnya dari Tuhan, tetapi jangan ada di antara kita yang mempermalukan nama Tuhan dengan berkata bahwa aku tidak mau bekerja, tetapi aku menerima berkat dari Tuhan karena Tuhan Maha Baik. Hal yang kedua, dari kisah ini kita bisa belajar Boas yang bermurah hati kepada Rut bukan hanya melihat keuletan, kerajinan yang Rut lakukan, memungut bulir-bulir jelek yang jatuh di belakang para penyabit, tetapi karena Boas memahami bahwa Tuhan memakai dirinya menjadi saluran kasih setia Tuhan. Terkadang orang banyak yang membatasi diri untuk bisa membantu sesamanya, mungkin karena balas budi atau karena dia adalah keluarga dekat. Namun ketika ada orang yang bukan dekat dengan kita, bahkan mungkin pernah menyakiti kita, apakah kita ada pada diri kita kasih untuk memberikan pertolongan bagi orang lain itu? Hal ini mengingatkan kita dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Hal yang ketiga, kita melihat kisah perjumpaan Rut dan Boas menunjukkan Tuhan dan kasih setianya yang besar akan senantiasa memelihara hidup orang yang percaya.
Ruth tetap dapat melakukan yang terbaik bagi hidupnya dan mertuanya. Boas dapat membuka hati untuk menyatakan kepedulian bagi sesamanya. Jadi apapun penderitaan yang kita hadapi, bukan artinya kita tidak dapat berbuat baik, tapi mari kita senantiasa menunjukkan kasih pada sesama dan giatlah mengerjakan segala hal yang Tuhan percayakan di tangan setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kepada kami pada saat ini. Seorang tokoh perempuan Ruth yang tidak malu untuk bekerja, untuk mengambil sisa-sisa biji jelai yang terjatuh. Ini memberikan teladan bahwa seseorang memang harus bekerja keras untuk bertahan dalam hidupnya dan bukan hanya menggantungkan kepada orang lain. Ketika Boas yang bermurah hati kepada Ruth bukan karena keuletan dan kerajinan, tetapi Boas menyadari bahwa Tuhan memakai dirinya menjadi saluran kasih setia yang berasal daripada Tuhan bagi saudaranya. Dan kisah perjumpaan Ruth dan Boas menunjukkan bahwa kasih setia yang besar akan senantiasa memelihara kehidupan kami orang percaya. Dan itu mengingatkan kepada setiap kami ya Tuhan, supaya kasih kepada sesama dan juga kita sebagai orang percaya giat untuk mengerjakan segala hal yang Tuhan telah percayakan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Diberkati kami semua ya Tuhan dengan kasih-Mu supaya kami boleh melakukan yang terbaik dalam hidup kami sebagai tanda syukur bahwa kami telah menerima kasih anugerah keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Diberkati setiap kami, diberkati setiap pribadi lepas pribadi kami, diberkati kami dalam setiap usaha pekerjaan kami masing-masing, dijauhkan kami dari mara bahaya godaan rencana kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, dan kami serahkan hidup kami selanjutnya hanya dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.